Pemirsa, artis Sandra Dewi menjalani pemeriksaan selama 10 jam sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Tatniaga Timah yang melibatkan suaminya Harvey Muiz. Sementara tersangka Helena Lim juga menjalani pemeriksaan selama 8 jam. Keduanya bungkam saat keluar dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjalani pemeriksaan di KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapan rumah jabatan DPR. KPK menyebut kerugian negara mencapai 5 pejabat Kementerian Pertanian dihadirkan untuk bersaksi dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan oleh terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Seluruh saksi kompak mengakui adanya dana patungan yang mereka kumpulkan untuk kebutuhan SYL dan juga ancaman mutasi jika tidak memenuhi permintaan terdakwa. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK Isma Yatun bungkam saat ditanya mengenai dugaan permintaan suap kepada pegawai Kementerian Pertanian. Sebelum dalam sidang kasus dengan terdakwa Syahrul Yassin Limpo terungkap bahwa oknum BPK meminta uang 12 miliar rupiah untuk mendapatkan status wajar tanpa pengecualian atau UWT dari BPK. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto angkat suara terkait langkah politik Ridwan Kamil dan selebritas Raffi Ahmad yang masuk dalam bursa kepala daerah. Dengan tegas, Erlangga mengatakan apabila hasil survei bagus maka akan berjalan terus. Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari menegaskan para caleg DPR, DPD, dan DPRD terpilih harus mengundurkan diri jika mencalonkan diri dalam Pilkada serentak tahun 2024. Pernyataan ini disampaikan Hasyim dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hasyim menegaskan pengajuan pengunduran diri melambat 5 hari usai penetapan paslon di Pilkada 2004. Sepekan lebih banjir melanda desa Hanjalipan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah belum juga surut. Banjir yang mencapai 1 meter tersebut membuat warga enggan mengungsi. Di Kabupaten Wajo, banjir dengan ketinggian hingga 2 meter ribuan rumah warga. Warga yang resah rumah nyaris tenggelam terpaksa bertahan di dalam rumah mereka. Keinformasi selanjutnya, pemirsa, eksekusi tanah dan bangunan di Surabaya diwarnai adu pukul pihak termohon dengan petugas eksekusi. Pihak termohon menilai eksekusi cacat hukum karena tidak sesuai dengan ukuran serta luas tanah yang disebut dalam amar putusan eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya. Sebuah rumah 2 lantai sekaligus warung kelontong di Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Dalam insiden ini penghuni rumah dan 2 anaknya yang masih balita harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka bakar. Wali Kota Medan Bobi Nasution melakukan penyegelan salah satu mal terbesar di Kota Medan. Diketahui mal tersebut memiliki tunggak pajak lebih dari 200 miliar sejak tahun 2011. Sementara itu, sebuah minibus mewah menabrak lapak pedagang di RSUD Bahtera Mas, Kendari, Sulawesi Tenggara. Diduga pengemudi kehilangan kendali karena hujan. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, kasus pembunuhan Vina oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat kembali viral di media sosial. Selama 8 tahun, 3 dari total 11 tersangka belum ditangkap oleh polisi. Pemberangkatan jemaah calon haji embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai insiden pesawat terpaksa mendarat darurat. Pesawat Garuda Indonesia mengeluarkan percikan api saat take off dari Bandara Sultan Hasanuddin. Masyarakat di Lombok menggelar tradisi unik pengantar haji yakni zikir saman, sebuah tradisi zikir yang dibarengi dengan gerakan pencaksilat untuk mendoakan calon haji yang hendak berangkat ke Tanah Suci. Pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI menggelar diskusi publik terkait revisi Undang-Undang Penyiaran yang digelar di Hall Dewan Pers. Dalam diskusi ini, Ketua Umum IJTI Heri Kurniawan meminta agar DPR tidak terburu-buru untuk mengesahkan rancangan tersebut menjadi undang karena dapat sejumlah pasal yang merugikan jurnalis.